Saudara, lembaga negara yang mestinya aman dari kejahatan siber ini justru dibobol oleh peretas. Kejadian ini bisa saja kian mengurangi kepercayaan publik terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia. Lalu bagaimana solusinya? Kami akan membahasnya pagi hari ini bersama dengan juru bicara dari Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, ada Pak Anton Setiawan, dan juga ada pakar keamanan siber Pak Alphonse Tanujaya. Selamat pagi Pak Anton, Pak Alphonse, apa kabar? Selamat pagi, Baik. Kabar baik. Sehat-sehat selalu ya. Baik, Pak, saya ingin ke Pak Anton dulu. Pak Anton, sudah ada investigasi yang dilakukan oleh BSSN terkait dengan peretasan yang terjadi ini. Apa hasilnya, Pak? Iya, terima kasih pemirsa sekalian, juga Pak Alphonse. Perlu kami sampaikan bahwa memang telah terjadi peretasan, itu terjadi pada tanggal 20 Oktober terhadap salah satu situs subdomain dari BSSN, yaitu pusmanas.bssn.go.id. Kejadian tersebut langsung direspon oleh tim tanggap darurat dari BSSN untuk terkait dengan insiden cyber. Terhadap situs tersebut kita sudah lakukan pengamanan, kemudian karena memang sudah tidak operasional lagi dengan pertimbangan dari unit kerja, maka situs tersebut kita nonaktifkan, jadi tidak bisa diakses lagi. Terkait dengan perkembangan terbaru, perlu juga kami sampaikan bahwa identifikasi terhadap penyerang sudah kita lakukan. Yang utama adalah fokus BSSN sekarang adalah melakukan evaluasi tentunya, evaluasi menyeluruh terhadap semua proses yang ada di dalam internal BSSN. Kemudian dari evaluasi tersebut tentunya kita mengambil langkah-langkah penguatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa keamanan siber merupakan sebuah proses ya teman-teman sekalian, bukan hasil instan yang kita dapatkan, jadi prosesnya harus kita perkuat gitu kan. Karena kalau kita lengah ya ini yang kita terjadi gitu, bisa jadi sekarang kita kuat, besok dibobol orang gitu ya, karena kerentanannya juga setiap hari bertambah gitu ya. Ini menjadi pelajaran bagi BSSN dan sejauh ini itu langkah yang kita lakukan. Pak, tadi Anda menyebut soal identifikasi, jadi sudah diidentifikasi kelompok mana begitu yang melakukan peretasan ini? Bisa dipastikan? Iya, sampai saat ini hasil identifikasi kita serangan ini berasal dari Brazil. Oke, dan tidak masuk lebih jauh Pak, hanya divestment yang dilakukan? Iya, berdasarkan pemeriksaan log yang ada di kami, pelaku hanya melakukan divestment terus kemudian keluar dari sistem, tidak melakukan infiltrasi lebih jauh lagi. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Alphonse. Pak Alphonse, meskipun ini adalah divestment yang dikatakan lebih ringan lah begitu, tetapi kan tetap saja yang dilakukan peretasan ini sekelas BSSN. Bagaimana pendapat Anda, Pak? Kalau menurut saya langkah pertama sudah benar. Jadi saya sangat menghargai dari BSSN mengakui tidak ada peretasan. Bagi kami itu sudah 50% dari solusi. Jadi kalau untuk mengakui saya susah, kan kita tidak bisa mengharapkan ada perkembangan gitu. Memang langkah selanjutnya adalah bagaimana bisa mengamankan situs ini. Jadi kemarin saya coba iseng melakukan beberapa scanning, kita nggak boleh ke BSSN aja, ada beberapa situs pemerintah sebagai catatan, memang keamanannya masih lemah. Jadi security header-nya sebagai contoh, salah satu kementerian yang mengurusi kesehatan itu dapat nilai F. Lalu ada salah satu badan nilai F ya Pak Alphonse, ya, nilai F Anda sebutkan? Saya ingin pastikan. Dapat nilai F dari A. Oh wow, jauh. Dapat nilai F dari A. Lalu ada salah satu badan pemerintah yang mengurusi asuransi untuk masyarakat seluruh Indonesia, itu juga dapat nilai F. Artinya salah satu sebabnya adalah harusnya situs HTTPS tapi HTTP. Itu sebenarnya hal yang mendasar, kita nggak ngomong ke security, hal yang menjauh loh. Hal yang mendasar, ada situs yang katanya mengelola data yang rumit, kompleks dan luar biasa besar, tetapi situsnya masih HTTP. Padahal HTTPS itu sudah jadi standar. Nah, kalau mau tahu BSSN nilainya
di sini dapat nilai C. Saya bisa berikan sumbernya, dasarnya, apa dasarnya. Nah. Cross frame option, cross content type option, script transport security itu bagus, tapi content security policy, referrer policy, permission policy, BSSN rasanya perlu banyak perbaikan. Tetapi tidak semuanya jelek juga. Sebagai gambaran, ada situs Indonesia yang dapat nilai A. Yang paling tinggi itu A+ ya, bukan A ya. Itu situs Peduli Lindungi. Nah, di sana yang saya sebutkan tadi sudah sudah hijau, cuma permission policy-nya saja merah. Kira-kira itu gambaran umumnya bahwa memang kita harus banyak memperbaiki, khususnya lembaga pemerintahan lah, lembaga swasta mereka akan harus ikut aturan. Pak Anton, gini, mungkin masyarakat yang menonton tidak semuanya memahami juga hal-hal teknis seperti itu, tapi yang perlu mereka ketahui adalah itu artinya apa? Apa yang berbahaya dari penilaian-penilaian yang diberikan tadi? Seberapa lemah kemudian ini bagi publik begitu? Secara teknis, kalau memang F itu ya paling mudah diretas. Kalau A itu lebih sulit diretas. Pak Alfon maksud saya, iya. Jadi itu artinya data yang ada di situ juga tidak, data kami atau data masyarakat itu sangat tidak aman begitu Pak? Soal data itu berbeda. Jadi kita ngomong keamanan situs. Apakah situsnya bisa diretas, bisa di-deface. Data itu bisa ditempatkan di server yang berbeda, bisa ditempatkan server yang sama, tapi seharusnya tempatkan server yang berbeda. Pak Anton, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan yang disampaikan Pak Alfons ini? Iya, benar. Apa yang disampaikan Pak Alfon itu merupakan fakta yang ada di kita, dan itu menjadi juga tantangan terbesar dari BSSN, khususnya terhadap lingkup pemerintah. Kita juga sudah mempunyai acuan mengenai pengelolaan situs gitu ya, sebagaimana tercantum dalam peraturan Badan BSSN nomor 4 tahun 2021 gitu kan, terkait dengan komponen data dan informasi, terkait dengan komponen aplikasi, terkait dengan komponen infrastruktur, dan terkait dengan komponen kebijakan atau regulasi untuk tata kelolanya. Nah, bagian-bagian tadi yang disampaikan Pak Alfon, ini menjadi hal-hal yang mendasar, yang coba kita dorong terus kepada sektor pemerintah untuk compliance lah, mentaati aturan yang sudah ada. Seperti tadi ya, HTTPS itu sebetulnya merupakan sangat mendasar sekali gitu kan. Karena kalau tidak ada S-nya ya berarti tidak secure gitu ya, seperti penilaian yang disampaikan Pak Alfon terhadap sampel beberapa situs pemerintah tadi. Ini menjadi tugas BSSN. Tapi kenapa Pak Anton bisa seperti itu? Iya, kita banyak melihat gitu kan. Pertama memang karena kesadaran keamanan sibernya belum masuk dalam organisasi tersebut. Jadi ketika kita membangun sebuah sistem atau aplikasi, sebetulnya dari awal kita sudah harus bicara secure by design ya. Jadi memang sudah didesain gitu. Misalkan tadi berarti harus pakai HTTPS gitu, nggak bisa kita langsung karena kebutuhan, karena kecepatan kita dengan HTTP. Nah ini salah satu gitu. Jadi desain security-nya atau keamanannya tidak didesain dari awal gitu. Sudah dibangun, terus kemudian karena tuntutan transformasi digital maunya cepat gitu kan, mau cepat-cepat di launching gitu kan. Beberapa step sebelum di launching pun seperti uji kelaikan, penetration test itu tidak dilakukan gitu. Banyak tidak dilakukan. Andai pun itu dilakukan, ya sistemnya sudah jadi gitu ya. Ketika kita memperbaiki kan harus membongkar lagi gitu kan. Nah ini menjadi kendala bagi kita yang pertama. Yang kedua memang SDM-nya Mbak dan pemirsa sekalian, SDM-nya yang perlu kita tingkatkan gitu. SDM di pengelola keamanan siber di setiap instansi pemerintah. Ada 2 jabatan fungsional dan itu dibina juga oleh BSSN, yaitu pertama jabatan fungsional Sandiman, itu memang sudah lama. Yang kedua yang terbaru adalah jabatan fungsional Manggala Informatika. Nah ini yang harus banyak dibangun di instansi, khususnya instansi pemerintah ya, karena ini jabatan fungsional, sehingga mereka memang bisa mengelola gitu, bisa melakukan perbaikan seperti tadi yang
Pak Alfons sampaikan gitu, titik-titik poin mana yang harus diperbaiki, itu memang ada orang yang memperbaiki. Kalau sekarang ya mungkin sebagian tidak ada orangnya. Oke. Jadi kalau Pak Anton sudah mencatat seperti itu, ini seharusnya sudah bisa jadi pertimbangan begitu oleh pemerintah ya Pak Anton ya. Catatan-catatannya pun sudah ada. Berarti sisa di bagaimana kemudian ini diperbaiki. Saya ingin ke Pak Alfons dulu. Pak Alfons, kita tahu kalau sekarang ini perang kita kan tidak perang militer lagi ya, tidak perang senjata api lagi, tapi kita sudah masuk ke dunia digital. Antar negara itu saling serang bisa dilakukan lewat digital. Seberapa berbahaya ini bagi pertahanan negara kita, Pak, ketika ini sudah terjadi seperti ini? Sebenarnya serangan yang paling berbahaya itu memang state sponsored attack ya. Jadi itu hampir sangat sulit untuk dielakkan even oleh pemerintah yang negara yang sangat kuat untuk cyber security-nya. Indonesia harusnya bisa aware atas hal ini. Jadi mungkin ya sudah, kita tidak perlu menangisi susu yang sudah tumpah ya. Tapi ya memang kita perlu evaluasi, benar-benar evaluasi sangat serius. Kenapa? Karena kita tidak ngomong state sponsor attack, tapi ini attack oleh hacker biasa yang karena bete aja dia berantem dengan hacker Indonesia Panataran, lalu dengan karena nggak seneng dia melakukan scanning yang mana yang lemah, yang lemah malah yang diharapkan yang paling kuat gitu. Tapi sudahlah, kita jadikan ini sebagai satu pelajaran dan satu cambuk supaya kita bisa belajar lebih baik dan kita bisa maju. Tapi mungkin nggak kemudian hal-hal seperti ini ketika kita sudah berhasil diretas seperti ini oleh hacker, meskipun kalau tadi Pak Alfons mengatakan ini masih hackers biasa nih, tapi mungkinkah ini bisa menjadi tanda kalau saya katakan semacam warning begitu bagi kita bahwa ini berbahaya nih, pertahanan negara kita bisa dinilai lemah oleh negara lain, Pak Alfons? Memang ibaratnya begini, BSSN itu levelnya harusnya di kelas berat. Jadi kalau hacker-hacker yang menyerang ini harusnya di kelas ringan, kelas bulu gitu. Jadi kalau misalnya ada petinju kelas berat berhasil dikalahkan oleh petinju kelas bulu, ya itu memang perlu menjadi satu evaluasi saja. Jadi saya berikan perbandingan kelasnya kira-kira seperti itu, bagaimana levelnya. Tapi kalau petinju kelas berat ditonjok petinju kelas berat dia roboh, itu kan wajar, sama-sama kelas berat itu. Nah itu mungkin yang perlu menjadi satu perhatian, kira-kira seberapa jauh, seberapa memprihatinkan hal ini. Jadi ini momentum besar sebenarnya Pak Alfons ya, kalau Anda mau mengatakan seperti itu. Iya, betul. Ini momentum untuk kita betul-betul mengevaluasi apa yang terjadi. Pak Anton, kita tentu ingin tadi ada catatan-catatan yang Anda sampaikan, tapi kemudian sudah sampai mana diskusinya dari pemerintah terkait dengan mengamankan situs-situs, utamanya adalah situs-situs milik pemerintah yang kemudian berkaitan dengan publik, dengan masyarakat. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal ini, apa kemudian solusinya, itu yang paling penting sebenarnya Pak Anton sekarang ini. Apa yang kemudian atau sudah sampai mana kemudian diskusi terkait dengan mengamankan situs milik pemerintah ini, Pak Anton? Ya, jadi yang langkah yang kita lakukan tadi benar disampaikan bahwa kondisi saat ini memberikan peringatan yang sangat keras kepada kita, gitu kan, baik sektor pemerintah maupun BSSN yang bertanggung jawab untuk membangun kapabilitas dari sektor tersebut. Nah, memang langkah yang sekarang sedang kita lakukan itu adalah menyusun strategi keamanan siber nasional. Ini masih berproses, kita dorong mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti ini kita bisa jadikan momentum supaya strategi keamanan siber nasional tersebut bisa segera ditandatangani sehingga gitu kan cara kita bekerja sebagai sebuah negara itu dapat dikoordinasikan dengan baik gitu kan, karena kalau kita bicara keamanan siber kita mengacu kepada undang-undang ITE dan PPPST,
ada berbagai peran gitu kan, peran nasional itu di dalam hal fasilitasi dan perlindungan itu ada BSSN di sana, tetapi kemudian masing-masing sektor sudah dibagi gitu kan, ada 8 sektor penting gitu yang dibagi, yang masing-masing ada penanggung jawab sektornya, misalkan seperti perbankan ada BI, keuangan ada OJK gitu, kemudian ada sektor pertanian, sektor pertahanan yang masing-masing ada pengampunya. Kemudian yang paling utama adalah setiap organisasi tersebut gitu ya, karena tanggung jawab untuk pelaksanaan sistem elektronik yang andal dan aman itu adalah tanggung jawab di masing-masing organisasi. Ini yang coba share responsibility-nya salah satunya kita bangun di dalam strategi keamanan siber nasional. Ini proses yang sekarang harus kita lakukan, dengan momentum ini harus kita dorong supaya kita punya itu sebagai dasar framework tadi, bekerja secara kolaboratif. Karena kalau memang diletakkan tanggung jawabnya hanya di BSSN saja, ya tentu tidak akan terlaksanakan dengan baik gitu kan. Kita butuh juga teman-teman di swasta, praktisi seperti Pak Alfon kan, yang selalu mengawal kita, terus kemudian teman-teman di akademisi gitu, teman-teman di industri, bahkan media massa pun menjadi unsur bagi kita untuk melakukan menyampaikan informasi, memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Itu saat ini yang kita lakukan, Mbak. Oke, Pak Alfons, kalau tadi disebutkan kerjasama atau kolaborasi dengan pihak swasta juga menjadi hal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Anda merasa bahwa ini hal yang benar dilakukan, bekerja sama dengan pihak swasta, dan apa kemudian yang harus menjadi perhatian, Pak Alfons, sorry. Ya memang tanpa diminta pun pihak swasta pasti dengan senang hati akan membantu. Jadi seperti contoh kemarin aplikasi Peduli Lindungi yang banyak memiliki kelemahan, dari komunitas langsung tanpa pikir panjang mereka langsung memberikan semua inputnya, memberikan keahliannya untuk memperbaiki hal ini. Nah, cuman mungkin perlu digarisbawahi juga beberapa aksi monopolistik yang berusaha dilakukan oleh satu atau dua provider yang menguasai yang berusaha untuk menguasai semuanya, itu mungkin perlu menjadi satu perhatian saja. Jadi karena tidak mungkin di dalam dunia internet ini kita mau menguasai seluruh konten itu taruh di tempat kita. Jadi memang kami sarankan untuk libatkanlah ISP atau apa. Usahakan jangan terlalu monopolistik. Oke, jangan monopolistik. Pak Anton, singkat saja apa yang ingin Anda sampaikan kepada publik, berikan kami rasa percaya begitu kepada pemerintah bahwa pemerintah ini menjamin keamanan data. Ya, pertama hal tersebut gitu menjadi evaluasi yang sangat keras, sangat besar bagi BSSN untuk kita lebih dapat gitu kan mengelola kembali gitu, memperbaiki sistem yang ada di internal maupun tadi sistem-sistem yang ada di pemerintah. Kami mohon dukungan kepada masyarakat, khususnya partisipasi aktif gitu, teman-teman yang memang mempunyai kemampuan di bidang cyber security. Salurannya sudah ada di BSSN. Mari kita wujudkan keamanan siber di Indonesia ini menjadi ruang siber yang aman dan terpercaya sehingga kita bisa nyaman dalam menjalankan aktivitas kita. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan kami berharap ini terakhir kalinya BSSN menjadi korban peretasan ya Pak Anton ya. Pak Anton Setiawan, juru bicara BSSN, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Dan juga Pak Alfons Tanujaya, pakar keamanan siber, terima kasih juga waktunya hari ini. Sehat selalu. Terima kasih.